Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang 5 ketentuan Kemenpan RB oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa menekan tombol like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan informasi yang berkaitan dengan P3K, PPG, CPNS, dan informasi yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan pembelajaran. Dikutip dari portal jpnn.com pada tanggal 22 Maret tahun 2022, Menteri Pendayaguraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo resmi mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara atau ASN, baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Bilet pencabutan larangan bagi ASN untuk keluar negeri tertuang dalam SE Menpan RB nomor 10 tahun 2022 yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, kata Menteri Cahyo dalam SE terbarunya. Meskipun larangan bepergian ke luar negeri telah dicabut, Menteri Cahyo meminta PNS dan P3K untuk tetap wajib mengikuti ketentuan yang berlaku apabila hendak. Dalam surat edaran disebutkan bahwa PNS maupun P3K yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing. Selain mengantongi izin, PNS dan P3K yang akan bepergian ke luar negeri juga harus mematuhi 5 ketentuan. Ketentuan tersebut adalah yang pertama, protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Yang kedua, petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Yang ketiga, kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi. Yang keempat, kebijakan mengenai pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan yang kelima, protokol kesehatan yang ketat. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar negeri, kata Menteri Cahyo dalam surat edarannya, harus dilaksanakan secara selektif serta memberikan prioritas pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan. Juga memperhatikan sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sekretariat Negara, pencabutan surat edaran Menpan RB nomor 3/2022 tersebut dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan terkait perkembangan kondisi penyebaran COVID-19. Hasil evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM serta SE Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 12/2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi 2019. Dengan SE ini, terdapat pelonggaran bagi PNS dan P3K untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ujar Menteri Cahyo. Namun, lanjutnya tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan demikian, diharapkan tetap dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di wilayah Indonesia. Nah teman-teman, ini adalah informasi
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, yaitu Bapak Cahyokumolo, yang resmi mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara ASN, baik itu PNS maupun P3K. Namun dengan demikian, tujuan utama daripada pembatasan bepergian ke luar negeri ini adalah untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di Indonesia. Bagi ASN dan P3K yang harus dan akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus memiliki atau mengantongi surat izin dari lembaga terkait dan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah teman-teman, informasi yang kedua yaitu guru PNS doyan bolos layak pensiun dini. Ganti dengan 193.000 honorer lulus PG P3K. Jadi ini yang diungkapkan oleh seorang pengamat pendidikan abad 21 yaitu Indra Karismiadi. Dikutip dari portal cpnn.com tanggal 22 Maret 2022, pengamat pendidikan abad 21 Indra Karismiadi mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap guru-guru PNS yang sering bolos. Indra mengatakan data Bank Dunia menyebutkan sekitar 25% guru PNS di Indonesia suka bolos mengajar. Kondisi tersebut menurut Indra sangat memalukan profesi guru. Profil guru yang seharusnya menjadi teladan siswa malah memberikan contoh buruk. Padahal guru PNS ini mendapatkan gaji dan tunjangan yang tidak sedikit dari negara. Daripada negara rugi, lebih baik pensiunkan dini saja guru PNS yang doyan bolos ini, kata Indra kepada cpnn.com pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Dia menyarankan agar pemerintah menggantikan para guru PNS itu dengan 193.954 guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Indra menilai kualitas guru honorer yang lulus passing grade seleksi P3K itu jauh lebih baik daripada PNS yang doyan bolos. Sebanyak 193 ribuan guru honorer lulus PG itu bagus-bagus loh kualitasnya. Dan negara akan diuntungkan mempekerjakan mereka, cetusnya. Dia menambahkan, pemerintah tidak boleh menutup mata dengan kinerja guru PNS tersebut. Banyak di antaranya yang datang ke sekolah hanya sekadar isi presensi, ngerumpi, makan-makan, tugas pokok mengajar dilimpahkan kepada guru honorer. Giliran terima gaji, guru honorer cuma bisa mengelus dada. Mendukung guru profesional, kalau yang tidak berkualitas, jangan jadi guru, lebih baik pindah profesi saja, cetusnya. Indra optimis bila 25% guru PNS yang doyan bolos itu dipensiunkan dini. Masalah guru honorer yang lulus PG tanpa formasi P3K itu bisa terselesaikan walaupun belum seluruhnya. Ketahui, pelamar seleksi P3K guru 2021 sebanyak 925 ribuan. Kemudian yang dinyatakan lulus formasi P3K tahap 1 dan 2 sebanyak 293.860 ribuan. Selain itu terdapat juga 193.954 guru honorer yang lulus PG tanpa formasi. Sayangnya tidak ada jaminan bagi pemerintah pusat terhadap 193 ribuan guru honorer tersebut akan diberikan formasi, sebab pusat mengembalikannya kepada daerah seberapa banyak formasi P3K guru yang diusulkan. Informasi terkait dengan guru PNS yang doyan bolos yang diungkapkan pengamat pendidikan abad 21 Indra Karismiadi. Beliau ini mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap guru-guru PNS yang sering bolos. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.